Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang tentunya masih membahas tentang pertanian terintegrasi. Rekan semua, kali ini kita kembali akan berbicara mengenai salah satu hal yang sering terjadi ketika kita memelihara ayam. Entah itu ayam biasa, ayam kampung asli maksud saya, atau ayam hias, atau ayam Bangkok, terutama yang berkaitan dengan kualitas atau performa indukan dalam menghasilkan telur. Nah rekan semua, berkaitan dengan performa indukan ketika menghasilkan telur dan menghasilkan DUC, biasanya peternak untuk meningkatkan performa produktivitas DUC, peternak akan melakukan penetasan secara tidak alami, yaitu menggunakan bantuan mesin tetas. Nah, untuk rekan-rekan semua yang baru berkecimpung di dunia peternakan ayam, tentu ada saja hal yang belum dipahami atau belum diketahui sehingga kadang-kadang membuat kita kaget atau bahkan membuat kita takut dan was-was. Nah, seperti ketika kita menggunakan penetasan secara tidak alami, yaitu menggunakan mesin tetas. Nah rekan semua, berkaitan dengan produktivitas daya hasil telur yang dimiliki oleh seekor indukan ayam, itu akan berpengaruh apakah kita menggunakan penetasan secara alami atau kita menggunakan penetasan dengan mesin tetas. Itu akan berpengaruh. Nah, tujuan menggunakan mesin tetas adalah meningkatkan produktivitas DUC. Jadi hasil DUC-nya akan lebih cepat karena nanti indukan tidak akan perlu mengeram selama 21 harian. Kemudian indukan tidak perlu mengasuh anaknya sampai beberapa bulan, tetapi bisa langsung menghasilkan telur lagi. Nah rekan semua, ini memiliki keuntungan tentunya yang diharapkan oleh peternak, tetapi perlu diketahui juga bahwa sistem seperti ini nyatanya juga akan berpengaruh terhadap produksi telur pada satu periode bertelur pada indukan yang kita miliki. Nah sederhananya seperti ini rekan semua. Ini saya alami untuk jenis ayam Bangkok maupun ayam kampung asli ya. Bukan ayam kampung, bukan ayam petelur maksud saya. Nah kita contohkan seperti ini. Ketika kita memiliki seekor induk ayam, saat mulai bertelur, ayam-ayam biasanya menghasilkan telur sebanyak 10 butir dalam satu periode bertelur. Kemudian telur yang dihasilkan tersebut kita ambil, kita tetaskan dengan mesin tetas. Kemudian 2 minggu setelah telurnya kita ambil, 2 minggu atau 1 bulan atau 3 minggu setelah telur kita ambil, indukan tadi akan bertelur lagi, misalnya seperti itu. Nah di periode berikutnya indukan tersebut masih bisa menghasilkan 10 butir telur seperti sebelum. Periode berikutnya lagi indukan tersebut yang bisa saja bukan seperti itu. Kita di mesin tetas jumlah telur yang terjadi ini merupakan salah satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Kenapa demikian? Karena pada posisi seperti ini
telur dihasilkan kemudian ditetaskan menggunakan mesin tetas, itu artinya indukan ayam yang kita pelihara tersebut diforsir untuk bekerja lebih keras. Kenapa demikian? Karena alaminya kalau tanggal 1 Agustus ini ayam selesai bertelur, seharusnya 2 atau 3 bulan lagi alaminya kalau untuk ayam kampung biasa 2 atau 3 bulan lagi tersebut baru dia setelah selesai ngeram 21 hari setelah menetas semua, kemudian nanti dia akan mengasuh anaknya sampai bahkan 2 bulan lebih. Nah seperti itu baru nanti indukan tersebut akan masuk ke periode bertelur berikutnya. Nah pada kenyataannya dengan sistem yang kita terapkan pakai mesin tetas, dalam jangka waktu sebulan kurang lebih indukan tersebut sudah bisa bertelur lagi. Misalnya 10 hari bertelur, kemudian ditambah 20 hari sudah 30 hari. 1 bulan itu bisa menghasilkan telur lagi. Beda jauh ketika indukan-indukan tadi dibiarkan secara alami. Nah, maka dari itu sudah positif, sudah otomatis bahwa performa dalam artian jumlah telur yang dihasilkan dalam satu periode bertelur itu bisa saja berkurang, dan ini real. Nah kemudian bagaimana peternak-peternak tersebut tetap melakukan penetasan menggunakan mesin tetas? Bukankah itu artinya jumlah telur yang dihasilkan akan semakin menurun? Nah ini tentu para peternak punya cara-cara tersendiri agar produktivitasnya tersebut bisa dijaga. Salah satunya misalnya dengan memberikan pakan yang maksimal, pakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan indukan ayam yang sedang bertelur. Kemudian bisa diberi juga probiotik atau stimulan. Itu ada cara-cara seperti itu sehingga indukan kita tetap bisa menghasilkan telur yang maksimal. Itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah untuk rekan-rekan semua yang masih baru, yang masih mungkin baru mencoba atau belajar, nah ini juga perlu diketahui supaya nanti tidak kaget. Jangan begitu kita lakukan perlakuan seperti ini, indukan kita bertelur, kemudian telurnya kita ambil, kita masukkan mesin tetas, kita berharapnya besok akan dapat segitu juga telurnya dengan perlakuan yang sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melakukan perlakuannya juga khusus karena kita menetaskan dengan metode yang berbeda, yang modern, maka pemberian pakan, perawatan dan lain sebagainya juga tentunya harus kita sesuaikan. Jangan indukan kita porsir dalam jangka waktu sebulan kurang lebih sudah bisa bertelur lagi, setiap sebulan sekali bertelur, tetapi pemberian pakannya asal-asalan misalnya. Nah kalau seperti itu nanti pada satu titik belum sampai setahun, belum sampai tahunan nanti indukan tersebut periode bertelurnya akan kacau. Kadang bahkan mungkin nantinya bisa saya pernah mengalami, jadi bertelurnya seperti ayam-ayam petelur, ayam-ayam jenis petelur, 1 hari bertelur 1 hari tidak, terus tetapi tanpa jeda terus, ada seperti itu. Jadi siklusnya nanti bisa seperti itu, dan itu kemungkinan bisa terjadi. Saya pernah mengalami indukan ayam kampung saya bertelur 2 hari sekali, bertelur secara terus menerus tanpa ada periode lagi. Jadi bertelur sehari ini tidak, besok bertelur lagi, terus 2 hari ke depan tidak, besoknya bertelur lagi, seperti itu. Tetapi itu pun sudah dibantu dengan pakan yang bagus. Nah rekan-rekan semua, kalau untuk peternak tradisional, peternak kecil, peternak rumahan, nah, sebaiknya ini dipahami, diketahui dan dimaklumi, kemudian disiasati dengan baik supaya angan-angan kita, tujuan kita untuk menggunakan mesin tetas agar performa indukannya itu bisa lebih maksimal itu bisa terwujud, bukan sebaliknya. Nah pintar-pintar kita sesuaikan, pakan kita sesuaikan,
kemudian pemeliharaan kita sesuaikan dan seterusnya, sehingga nanti meskipun indukan tersebut telurnya berkurang, tetapi produktivitas DUC kita itu tetap maksimal. Jadi misalnya kita tambah jumlah indukannya. Jadi kalau tadi kita mengandalkan satu indukan untuk masukkan satu ini, itu kita bisa 2 indukan. Dari misalnya kalau 2 indukan kalau menghasilkan 9 butir telur maksud saya, kalau kali 2 kan sudah lumayan tuh, 18 butir bisa ditetaskan, seperti itu. Kalau 3 ekor, nah itu nanti kita buat seperti itu. Dan dengan sistem seperti itu, dengan pola-pola seperti itu, meskipun telurnya berkurang, jumlah telurnya berkurang dalam satu periode, itu tetap saja bisa kita antisipasi dan kita tetap bisa melaksanakan program kita, yaitu menetaskan dengan mesin tetas. Jadi kita tidak perlu khawatir nanti indukannya telurnya jadi sedikit dan seterusnya itu tidak masalah. Oke rekan-rekan semua, singkat saja untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang baru mulai beternak ayam tidak kaget ketika menerapkan sistem penetasan menggunakan mesin tetas dan telur ayamnya semakin lama semakin sedikit. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan solusi. Trik-triknya seperti apa bisa segera dieksekusi ya, sehingga peternakannya bisa tetap berjalan dan bisa menghasilkan dengan lebih baik. Oke, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.